Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Aisyah, NPM 19021. Di sini saya dari kelompok C2 akan menjelaskan mengenai kasus keempat berkaitan dengan asistensi lab activity patologi anatomi FOPNVJ Blokus. Kasus keempat ini diketahui bahwa seorang laki-laki berusia 35 tahun mengeluh benjolan pada penisnya tanpa disertai nyeri, di mana didapatkan diameternya itu 3 cm, tepinya irreguler, warna coklat. Pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan. Setelah dilakukan eksisi, didapatkan hasil diagnosa kondiloma acuminatum. Pada gambaran mikroskopis patologi anatomi, dapatkan kelainan apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Di sini ada 3 instruksi. Yang pertama mengenai patogenesis dan juga patofisiologisnya. Kemudian yang kedua ini mengenai kelainan itu sendiri, dan yang ketiga ini mengenai makroskopis maupun mikroskopis kelainan. Jadi pasien pada kasus keempat ini didiagnosis kondiloma acuminatum. Untuk instruksi yang pertama mengenai patogenesis dan juga patofisiologisnya, patogenesis dari kondiloma acuminatum ini disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV, di mana virus ini merupakan virus DNA rantai ganda yang memiliki genom yang mengandung onkogen yang dapat merangsang atau mengkode protein untuk melakukan proliferasi, di mana nantinya virus ini akan mengenai mukosa yang lembab dan berkaitan dengan epitelis squamosa dan juga menginfeksi nukleus sel epitelis squamosa tersebut yang tengah melakukan berdiferensiasi. Kemudian virus ini juga dapat memasuki fase laten, biasanya beberapa bulan, ataupun masa inkubasi 1 bulan sampai 2 tahun. Replikasi virus ini bersamaan dengan pembelahan sel dari sel inang itu sendiri karena melalui DNA polimerase sel inang. Sementara itu, semakin banyak virus yang masuk ke dalam sel inang, kemudian sel inang melakukan pembelahan, dan semakin banyak sel inang terinfeksi, maka akan semakin menebal lapisan dari epidermis, seperti lapisan basalnya, spinosus maupun granularnya. Sehingga nantinya pada saat pemeriksaan mikroskopik akan didapatkan akantosis, atipikal koilositosis, ataupun pada makroskopiknya akan tampak penampakan kutil, dan hal ini yang biasanya terbentuk selama 3-4 bulan. Selain itu, untuk virus HPV ini pada individu yang sehat, normanya dapat mengatasi adanya virus tersebut. Namun jika terus melakukan replikasi, maka akan meningkatkan faktor risiko terjadinya perubahan bentuk menjadi bentuk yang lebih ganas daripada kondiloma acuminata. Untuk patofisiologisnya, di sini jadi virus HPV ini menular melalui hubungan seksual, biasanya dari kontak kulit ke kulit, di mana kontak dengan penderita HPV. HPV yang paling sering menyebabkan kondiloma acuminata ini adalah tipe 6 dan juga tipe 11, di mana dia akan masuk melalui mikrolesi yang ada di sekitar genital. Selain itu, setelah masuk, virus ini akan menuju ke bagian basal kulit, di mana dia akan menginvasi inti sel epitel target. Setelah menginvasi inti sel epitel tersebut, maka akan segera dilakukan penetrasi pada sel target, di mana virus ini akan mengeluarkan materi DNA-nya pada sel inang. Di mana DNA HPV itu kan mengandung onkogen yang dapat mengkode protein, sehingga adanya perangsangan proliferasi sel yang terus-menerus. Di sini nantinya selanjutnya virus akan bereplikasi melalui DNA proliferasi sel inang, di mana nanti akan tampak sel basal yang terinfeksi itu bergerak ke arah lapisan permukaan. Selain itu juga lapisan lainnya, seperti lapisan basal, lapisan spinosum, maupun granular epidermisnya akan semakin menebal. Dan tampaklah pada mikroskopisnya ada tampak hiperkeratosis, penebalan keratinisasinya, kemudian ada akantosis atau penebalan spinosumnya, kemudian ada apical koilositosis. Kemudian pada makroskopisnya juga didapatkan gambaran nodul seperti bunga kol, tepi irreguler. Kemudian jika nodul ini mengalami infeksi sekunder, maka tubuh akan mengeluarkan mediator inflamasi seperti histamin dan prostaglandin, di mana ketika nodul tersebut pecah, akan tampaklah gambaran warna keabu-abuan dengan bau yang tak sedap. Selain itu, karena sel virus ini menginvasi tubuh, maka tubuh akan mengeluarkan sistem imun, di mana akan dikeluarkanlah mediator inflamasi seperti histamin dan prostaglandin, sehingga akan merangsang pusat gatal di talamus dan timbullah rangsangan gatal. Kemudian di sini ada terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut berupa manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan juga prognosisnya.
Untuk kondiloma acuminatum itu sendiri biasa disebut dengan kondiloma acuminata ataupun kutil kelamin. Dia ini merupakan lesi berbentuk papilomatosis dengan permukaan verrucosa yang disebabkan oleh human papillomavirus HPV tipe tertentu. Utamanya itu adalah tipe 6 dan tipe 11 di daerah kelamina atau anus. Jadi akan terbentuk suatu massa yang jinak dan superficial. Untuk etiologinya, kondiloma acuminatum ini biasanya disebabkan oleh human papillomavirus HPV tipe 6 dan juga 11, di mana HPV ini merupakan virus DNA yang tergolong papovivavirus, di mana untuk HPV ini sebenarnya memiliki 100 genotip, namun yang paling sering untuk kasus kondiloma acuminatum itu tipe 6 dan 11. Dan itulah karena itu transmisinya melalui kontak dari orang ke orang, melalui kulit yang terinfeksi, biasanya seperti pada saat hubungan seksual. Untuk faktor risikonya, untuk kondiloma acuminatum ini akan meningkat pada pasien-pasien yang sering melakukan gonta-ganti pasangan seksual tanpa kondom, ataupun pernah berhubungan seksual dengan seorang yang riwayat seksualnya itu tidak diketahui, misalnya pada penderita kondiloma acuminatum yang tidak diketahui oleh pasien itu. Kemudian juga pada pasien yang pernah menderita infeksi memori seksual, dan juga pasien-pasien mengalami sistem kekebalan tubuh yang terganggu, seperti pada pasien HIV/AIDS ataupun pasien transplantasi organ tubuh yang mengonsumsi obat penekan sistem imun tubuh. Selain itu juga diketahui bahwa dapat mengenai wanita hamil, bayi yang terinfeksi dari ibunya pada saat melahirkan, dan juga pada kondisi lembab dan basah dan minim kebersihan atau higien, di mana seperti pada wanita adanya flora bagus dan juga pada pria yang belum disirkumsisi, di mana akan adanya spekma. Hal ini dapat meningkatkan faktor risiko dari timbulnya kondiloma acuminatum pada pasien tersebut. Untuk epidemiologinya itu, penyakit ini termasuk infeksi menular seksual, di mana 98% penularan itu melalui hubungan seksual, sementara sisanya itu melalui barang yang tercemar oleh partikel HPV. Untuk frekuensinya antara laki-laki dan perempuan itu sama, dan umumnya itu pada masa-masa subur 20-39 tahun. Untuk manifestasi gejalanya akan tampak lesi nodul berbentuk bunga kol atau lesi keratotik papul, di mana di sini biasanya pasien itu tidak mengeluhkan keluhan, namun jika ada keluhan itu biasanya berupa gatal. Selain itu, jika ada infeksi sekunder, akan adanya rasa nyeri, bau kurang enak, ataupun mudah berdarah. Dan kondiloma acuminatum ini predileksinya biasanya mengenai area lipatan yang lembab pada genitalia eksterna, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk predileksi laki-laki itu seperti pada perineum, anus, sulcus coronarius, gland penis, maupun meatus uretra, corpus, dan juga pangkal penis. Sementara pada perempuan itu biasanya pada vulva, intravitus vagina, labia majora maupun minora, dan juga kadang pada porsio uteri. Untuk komplikasi dari kondiloma acuminata ini, biasanya pasien ini akan mengalami efek psikologis seperti mudah cemas, marah, ataupun gelisah, khawatir mengenai kanker ataupun kesuburannya. Selain itu, untuk komplikasi dari kondiloma acuminata ini dapat berkembang menjadi lesi ganas, biasanya ditandai dengan perdarahan, pigmentasi yang tidak teratur, ulcerasi, dan lesi dengan infiltrasi dermal teraba, seperti pada tumor Basel Weinstein. Kemudian untuk prognosisnya itu, kondiloma acuminata ini memiliki prognosis yang baik, walaupun sering mengalami residif. Jadi perlu diperhatikan perbaikan faktor predisposisinya, seperti hygiene-nya, flora albusnya, atau kelembapan pada kaki yang belum disunat, ataupun keadaan imunosupresi. Sehingga dengan memperbaiki faktor predisposisinya ini akan meningkatkan prognosisnya semakin baik. Kemudian bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan? Untuk gambar makroskopik dari kondiloma acuminata itu ada 3 bentuk. Yang pertama ini adalah bentuk acuminata atau lesi dengan permukaan berbenjol menyerupai kembang kol, di mana ada warnanya itu merah dengan konsistensi yang lunak, dan bentuknya itu hiperplasia sesa ataupun tak rata, di mana ukuran itu bisa beberapa milimeter hingga beberapa sentimeter, dan tiap kutilnya dapat bergabung membentuk massa yang besar. Bentuk yang dua lagi di sini ada bentuk keratotik, di mana bentuk ini memiliki permukaan yang kasar dan tebal. Biasanya ditemukannya itu di atas permukaan yang kering seperti pada batang penis. Selain itu juga lesi ini timbulnya seperti bentuk papul verrucosa dan keratotik, di mana dia bisa timbul soliter ataupun multiple. Kemudian ada bentuk papul, di mana bentuk ini bentuk lesi itu berbentuk seperti kubah, di mana permukaannya itu rata dan biasanya ditemukan di tempat kering, biasanya berkelompok dengan warna seperti mukosa sampai merah jambu atau merah kecoklatan. Ini gambaran makroskopiknya. Di sini ada bentuk papul dari kondiloma acuminata pada labia mayora,
gambar A, dan di sini ada gambaran B itu mengenai glans penis, di mana di sini ada tampak bentuk seperti kembang kol. Kemudian ya ada bentuk-bentuk makroskopis dari kondom mata yang lain, seperti pada pangkal penis ini bentuk sebesar buah duku, pada anus dan juga pada bagian genital lainnya. Untuk gambar mikroskopiknya, di sini pada epidermis itu akan tampak adanya gambaran hiperkeratosis, parakeratosis, papilomatosis, edema antarsel maupun akantosis serta vakuolisasi. Sementara pada dermis itu akan tampak adanya pelebaran pembuluh darah dan serbukan serdang kronik. Pada gambar ini dapat dilihat ada pada Apites comosa ini mengalami papilar hiperplastik, adanya parakeratosis, atipia koilositotik, dan juga ada perubahan displastik atau peningkatan berupa peningkatan inti yang semakin atipik, yang semakin tidak sama, dan juga mitosis atipikal. Di sini juga bisa lihat gambaran koilositosis atau gambaran keratinosit berukuran besar dengan area halo dan juga adanya vakuolasi perinuklear. Di sini juga ada parakeratosis. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kelemahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.